Ini kan mungkin orang awam yang pada belum tahu gitu. Itu jasa kita yang dibayarkan oleh klien kita itu apakah selama perkara itu bergulir atau bagaimana Bang? Kalau boleh Abang spill deh gitu. Kalau saya bisa jawab normatif aja lah ya. Ya normatif nggak apa-apa. Dalam Maksudnya biar pada tahu undang-undang gitu ya. advokat tentang bukan kalau itu kalkulator imbalan jasa, tapi dalam advokat Undang-Undang 18 2003 itu honorarium bahasanya. Iya. Saya lupa pasalnya itu menyatakan bahwa honorarium advokat itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara advokat dan kliennya. Ya di situ di awal ya harus dibicarakan. Pahit-pahitnya. Iya benar. Karena sah kan menerima honor kan? Iya benar sah. Maksudnya itu ya mungkin itu udah menjawab lah sedikit lah. Betul. Ya. Karena harus normatif itu kan rahasia dapur. Ya. Rahasia dapur. Tapi kalau boleh bukan besarannya, tapi sistematikanya. Apakah itu akan terus tertagihkan dalam rentang waktu yang mungkin tidak ditentukan itu atau tidak sih Bang? Ya. Yang hampir kebanyakan yang sudah Abang jalankan lah. Jadi gini, komponennya ini saya bicara secara normatif. Normatif juga. Komponen honor seorang advokat itu ada 3 biasanya. Ya kan. Pertama lawyer fee. Ya. Lawyer fee itu bisa dicairkan pada saat penandatanganan surat kuasa. Yang pakai materai 10.000, tempel. Siap. Stempel, benar. Tanda tangan. Nah, itu juga nominalnya tergantung jam terbang atau nama besar advokat atau pengacara itu sendiri. Relatif. Kalau sejak ditandatangani surat kuasa, kalau dulu OCK Ligis dihitung per jam itu $300 kan, dihitung per jam honornya. Yang pernah saya dengar kalau lawyer internasional Jakarta. Jadi hitunglah sehari 10 jam aja contohnya berarti sudah $3.000 kali 15.000 sudah berapa? 45 juta. Pantesan tajir tuh ya. Itu. Iya. Kurator juga begitu, hitung jam kalau terjadi kepailitannya dibatalkan, maka honor kurator itu hitungnya 4 juta sejam. Sama. Gitu. Kalau dia sudah terlanjur bekerja tapi ternyata putusan kasasinya membatalkan, tidak jadi pailit. Nah, itu ada dalam pasalnya itu, pasal Permenkumham itu pasal 18 2021. Itu dihitung per jam. Hitung per jam. 4 juta rupiah per jam. Iya. Kali berapa jam dia bekerja. Itulah gambaran umumnya ya Bang. Iya. Karena ya kita itu yang pertama. Lawyer fee. Yang kedua Bang. Yang kedua operational fee, ini mungkin yang dibahas. Itu maksudnya operational fee benar. Bang apa? Fandi Bang. Bang Fandi bahwa operational fee itu itulah tadi berjalan. Mulai dari penanganan perkara awal. Advokat ini dia unik dia. Kalau polisi menangani penyidikan saja sampai tahap 2, ya kan? Begitu selesai tugas dia. Advokat mulai dari dia saksi, naik status, level jabatannya jadi tersangka, mendampingi, P21 tahap 2 dengan jaksa, menyerahkan ke jaksa, dia juga dampingi, kan itu kan biaya semua. Nah, itu harus dibicarakan, namanya operasional. Dia di BAP segala macam. Ya kan, kemudian dia tahap 2 sampai ke persidangan penuntutan didampingi. Kemudian sampai putusan oleh hakim. Ikut banding lagi itu termasuk juga berarti banding. Yang kan banding mengantar ke lapas juga. Kalau terbukti advokat juga. Jadi jangan, mohon maaf, jangan sebelah mata juga memandang profesi advokat, ya kan, berjasa juga kan untuk keadilan bagi tersangka ataupun terdakwa. Gitu. Kemudian kalau berhasil, itu namanya komponen ketiga tadi. Yang ketiga nih. Sukses fee. Itu yang terakhir ya. Keberhasilan membawakan inilah. Berapa persen dari nilai objek, katakanlah begitu. Iya, gitu. Nah, itu buat nazar kaya. Amin ya, amin. Didoain loh. Oke. Nah, ini kita kan baru dapat informasi nih. Abangnya baru dapatin gelar S3-nya, doktornya ya. Dokter. Nah, ini dari mana nih Bang? Maksudnya pemberian kehormatan kah atau memang jadi mengikuti perkuliahan tuh gimana gitu?
Saya S1 selesai 2005. Oke. S2 langsung 2007 selesai. Jadi vakum lama. Karena terlena di dunia advokat kan. Iya. Terasa enak ya. Dan biaya juga waktu mungkin belum sanggup juga waktu dulu awal-awal advokat kan dengan S3. Sebenarnya ada niat cuman ya terbentur biaya dan ya kos-kos yang diperlukan untuk S3 kan enggak kecil. Iya. 2018 saya sudah mulai harus bangun kantor sendiri. Wah, berarti rentang waktu dari 2007 sampai 2018 tuh Abang saya numpang kantor orang? Bukan kantor sendiri tapi punya klien lah. Oh, punya orang. Punya ini klien memang ya? disuruh pakai, kita jaga aset-aset dia, kita yang melindungi, kita yang bela. Ya kan? Tapi endingnya harus saya punya kantor sendiri. Saya bangun 2018 itu, tiba-tiba teman waktu kuliah S1 S2 dia dosen di UIR, nelfon, mana Pak pengacara katanya, di Pekanbaru. Ini kami, tidak apa-apa saya sedikit bercerita ya. Boleh Pak. Emang itu kita kami dosen-dosen UIR ini harus ketentuan terbaru harus S3 doktor untuk ngajar. Ya mantap lah saya bilang kan, hebat itu. Jadi gimana maksudnya? Ya ikutlah Pak pengacara, kok bisa ikut? Kami kurang kuota katanya. Ajaklah teman-teman juga yang pengacara kalau ada yang bersedia ikut. Saya ajaklah ada satu orang, satu dua orang, tapi ikut akhirnya satu orang teman. Mulailah kuliah 2019 lah itu. Saya masuk kuliah 2019, ikut tes, lulus ya kan di Universitas Islam Bandung. Murni itu kuliahnya di Bandung memang. Kuliah di Bandung ya. Iya. Berarti pas akhir tahun, saya tidak salah itu kuliahnya tengah tahun. 2019 tengah tahun, ya kan semester genap atau ganjil itu saya kurang ingat ya. Kena COVID. Ya benar. Awal Januari 2020. Jadi ya sempat satu semester memang hampir 2 semester lah awal-awal itu full di Bandung. Tapi karena COVID diuntungkan ada 2 semester itu jadinya Zoom apa namanya itu? Online. Online. Iya, hibrid apa namanya. Jadi kos pun berkurang. Iya, enak malah kan. Jadi saya posisi awalnya saya nolak sama kawan itu gimana? Saya lagi bangun kantor ini, enggak sedikit biayanya. Saya bilang mau kuliah lagi, dari mana biayanya? Saya bilang kan, ini sedikit bercerita. Rupanya setelah kita kuliah tuh memang kalau sudah waktunya kita harus yang kegiatan yang positif lah pasti Tuhan buka rezeki aja kan. Semua selesai dan alhamdulillah puji Tuhan dari antara satu angkatan sekitar 17 orang itu saya yang pertama selesai. Sampai detik ini saya yang baru selesai di antara teman-teman itu. Tapi wisudanya tetap di sana, Bang? Tetap di Bandung. Tetap di Bandung. Wow, S3 ya. Berarti udah selangkah lagi mau guru besar kali ya, profesor. Kalau guru besar itu kan harus aktif, ngajar di fakultas kan. Tapi kan bisa juga nggak ngajar kan? Yang penting apa namanya itu penelitian namanya. Ya. Oke, ada capaian-capaian belum tercapai mungkin Bang yang dari sebelum-sebelumnya yang mungkin akan jadi tujuan lah mungkin ke depannya buat Abang mungkin secara pribadi dan keluarga atau karirnya gitu. Ada harapan mungkin yang mau tercapai di tahun-tahun yang ke depan gitu. Kalau saya ambisi terlalu naif nanti tapi kita bersyukur sebagai profesi advokat ya kan bisa mengaplikasikan keilmuan dan ya harapannya kita menjadi orang eksis yang pernah dikenal yang pernah ada. Ya itulah mungkin harapannya. Ada motivasi apa namanya? Ada yang memberi dalam artian yang Abang bisa termotivasi dengan seseorang gitu. Influence-nya siapa sih gitu? Kalau saya agak unik. Saya mengagumi tokoh-tokoh filsuf. Karena sudah kuliah S3 sering baca buku-buku Friedman. Ya, kemudian si John Rawls. Jadi lebih ke situ ya? Iya. Sastrawan ya? Filsafat. Filsafat ya.
orang-orang barat. Iya, iya. Kalau lawyer justru saya suka itu ada kalau mungkin pernah baca novel atau buku, tapi kisah nyata seorang lawyer itu dia orang berdarah Armenia Yahudi memang. Besar di Amerika, di Brooklyn itu awalnya lawyer, pengacara, akhirnya jadi hakim agung, membebaskan 77 terpidana mati, bebas dibuatnya, itu namanya Samuel Leibowitz. Samuel Leibowitz. Nah, saya lebih kepada hal-hal yang begitu. Kalau untuk orang Indonesia ya tahu sendiri lah, ukurannya hanya kekayaan. Iya, Nah, benar. tak ada sih salahnya dengan kekayaan, saya tidak ada problem dengan kekayaan, tapi lebih tertarik kepada hal-hal yang prinsip seperti yang saya sebutkan tadi. Nggak kepikiran ke politik-politik nggak? Nah, saya dulu pernah, tapi belakangan saya murnilah untuk profesi advokat aja. Ya, Kedepannya saya nggak tahu. Iya, mana tahu ya kan. Pesan ini. Dia diajak jadi presiden ya kan. Amin. Itu beda. Mintanya langsung presiden ya. Iya. Karena itu kan Prof Yusril itu, tapi nggak jadi kayaknya ya. nggak jadi wakil kayaknya. presiden. Tapi kan wacana udah sering lah dia. Tapi Prof Mahfud kan orang hukum. Kan Prof juga kan? Iya, alhamdulillah. Hebat kita orang hukum ini sekarang. Mudah-mudahan siapapun yang jadi ya itu putri terbaik bangsa yang bisa memimpin Indonesia ke depan pastinya. Pembicaraan-pembicaraan mengenai PBH boleh saya boleh. Nah, kasih masukan? Boleh. PBH ini kan bantuan hukum. Ya. Kita harus support. Okay. Kenapa? Bantuan hukum itu bukan belas kasihan. Nah, ini, tapi hak. Ya kan? Orang-orang susah, orang-orang yang tidak mampu di mata hukum itu harus dilindungi dan dia punya hak untuk diperjuangkan juga. Itu adanya sebagai negara merdeka dan negara hukum dalam konstitusi kita begitu. Jadi dengan adanya PBH ini saya kurang tahu berapa setahun kasus yang ditangani. Kalau kita jadi rujukan itu LBH Indonesia yang dipelopori didirikan oleh almarhum Bang Andan Boy Nasution. Itu sampai masa kejayaan puncaknya pernah menangani 6.000 perkara seluruh Indonesia. Dan itu mulai dari zaman Soeharto loh itu ya kan, puncak-puncaknya tinggi yang perkara itu, dan rata-rata masyarakat yang susah itu memang betul-betul merasakan betul manfaatnya. Nah, saya tidak tahu kalau zaman itu Ali Sadikin yang mensupport sebagai gubernur DKI dulu. Kalau di Riau, apakah Pemda kita juga mensupport? Setahu saya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mensupport, ya kan. Jadi bagus sekali kita support ini. Mungkin ada saran Bang buat PBH apa kira-kira biar agak... Saran saya berdayakan ini adik-adik kita yang. Tapi tetap harus ada advokat di dalamnya. Ya. Karena pasti butuh namanya litigasinya kan. Nah, bagi calon-calon advokat, disinilah tempatnya. Belajar. Maju tak gentar, membela yang benar. Nanti kalau sudah jadi advokat beda lagi, maju tak gentar, membela yang bayar. Ya. Tapi itu lumrah ya Bang. Yang tak bayar aja dibela mati-matian. Apalagi yang bayar. Apalagi yang bayar, jadi sah gitu. Boleh sah itu tuh ya. Ketuk palu kita dulu. Sah tuh. Oke Bang, terima kasih atas saran dan ya mungkin ada kritik-kritik juga yang mungkin bisa disampaikan secara personal ke kita juga pastinya. Dan yang hal-hal seperti ini yang baru-baru saja kita mulai seperti podcast ini mudah-mudahan bisa ke depan lebih berkembang lagi. Nanti narasumbernya mungkin bisa lebih inovatif lah pastinya. Menginspirasi juga pastinya kan. Nah, kayak gitu. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro. Pro